Breaking news, ada kabar terbaru jabatan fungsional pengawas sekolah dihapus dengan terbitnya Permen PAN RB nomor 21 tahun 2025. Bagaimana penjelasan detailnya? Silakan disimak video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar, Sobat Pembelajar sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024. Ini adalah permen yang paling baru ya. Baru terbit pada tanggal 10 Desember 2024. Tentang apa? Tentang jabatan fungsional guru ya. Intinya di permen ini itu ada peleburan nomenklatur di jabatan fungsional pendidikan ya. Kita tahu sebelumnya itu ada empat nomenklatur jabatan fungsional guru di ranah pendidikan. Pertama adalah guru, yang kedua adalah pengawas sekolah, yang ketiga pamong belajar, yang keempat adalah penilik sekolah. Nah, keempat jabatan fungsional ini akan dilebur menjadi satu, yaitu semua disebut guru. Oke, kita langsung ke selanjutnya tentang menimbang ya. Menimbang ini ada A dan B saja yang paling penting ya di sini adalah intinya ya. Saya baca bahwa untuk pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang lebih efisien dan efektif, perlu integrasi jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional penilik, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional guru ke dalam satu jabatan fungsional guru ya. Jadi di sini jelas ya, di klausul menimbang ini dikatakan bahwa diintegrasikan ya, dilebur yang empat jabatan fungsional tadi dilebur menjadi semua jabatan fungsional guru. Mungkin ada yang belum tahu ya apa itu pamong belajar dan penilik. Nah, kalau pamong belajar itu guru cuma di jalur non formal. Penilik itu seperti pengawas tetapi di jalur non formal gitu ya. Jadi ada guru itu di jalur formal, pengawas sekolah di jalur formal, pamong belajar di jalur non formal, kemudian penilik di jalur non formal. Nah, jalur non formal itu apa ya? Paket A, paket B, paket C itu namanya jalur non formal ya, atau PAUD itu juga jalur non formal. Oke, kita baca pasal 8. Jadi ini ada, kalau tidak salah ada 25 pasal ya, tapi saya baca yang penting-penting saja yang ada kaitannya dengan peleburan empat jabatan fungsional menjadi jabatan fungsional guru. Pasal 8 ya, ayat 1. Dalam rangka pembinaan karir, guru dapat diberikan penugasan sebagai A. Kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah atau kepala madrasah, B. Pendamping satuan pendidikan. Nah, inilah yang semula itu pengawas ya, nanti otomatis akan berubah menjadi pendamping satuan pendidikan. Tetapi nomenklaturnya itu sebagai guru ya, nanti guru yang ditugaskan menjadi pendamping satuan pendidikan. Sama halnya dengan kepala sekolah ya, atau kepala satuan pendidikan, itu nomenklaturnya adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala satuan pendidikan. Oke, yang C, pendidik pada jalur pendidikan non formal atau peran lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, untuk yang
pendidikan jalur non formal ini dulu disebut pamong belajar ya, nanti akan otomatis menjadi nomenklaturnya guru, tapi nanti ditugaskan di jalur non formal. Oke, yang nomor 2, penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai kinerja guru. Ya, jadi kalau misalkan kepala sekolah ya yang sudah kita familiar, guru ketika ditugaskan sebagai kepala sekolah, maka nanti beban mengajarnya dikurangi, yaitu 0 jam ya. Nah, kepala sekolah nanti dihargai 24 JP. Nah, untuk yang pendamping satuan pendidikannya juga begitu. Aslinya guru itu mengajar ya, tetapi ketika dikasih tambahan pendamping satuan pendidikan, maka nanti mengajarnya adalah 0 jam gitu ya. Kemudian pasal berikutnya, ini pasal ketentuan peralihan ya, pasal 23. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, PPK melakukan penyesuaian jabatan fungsional dengan ketentuan sebagai berikut ya. A. Jabatan fungsional guru ahli pertama untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama. Jadi nanti kalau ada pamong belajar ahli pertama dan penilik ahli pertama itu golongan 3B, maka otomatis menjadi fungsional guru ahli pertama gitu, pemaknaannya ya. Yang B, jabatan fungsional guru ahli muda untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda. Nah, jadi ini kalau ada pengawas sekolah ahli muda, pamong belajar ahli muda, dan penilik ahli muda, otomatis akan berubah nomenklaturnya menjadi guru ahli muda. Nah, yang C, jabatan fungsional guru ahli madya untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya. Jadi kalau ada pengawas sekolah ahli madya, pamong belajar ahli madya, dan penilik ahli madya, akan berubah nomenklaturnya menjadi guru ahli madya. Nah, ini paling lambat 2 tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan ya. Diundangkan tanggal 10 Desember 2024, berarti paling lambat 10 Desember 2026 nomenklatur ini sudah harus berubah ya. Jadi nanti tidak ada lagi pengawas sekolah, tidak ada lagi pamong belajar, tidak ada lagi penilik. Oke, yang ayat 2. PPK menugaskan guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan ketentuan sebagai berikut. Guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah dan jabatan fungsional penilik menerima penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan ya. Jadi yang semula itu pengawas sekolah, yang semula adalah penilik itu kayak pengawas tapi di jalur non formal, maka otomatis nanti akan ditugaskan sebagai pendamping satuan pendidikan. Yang B, guru yang sebelumnya menduduki jabatan fungsional pamong belajar menerima penugasan sebagai pendidik pada jalur pendidikan non formal ya. Jadi nanti tetap tugasnya tidak berubah, tetap misalkan nanti dia menjadi pamong belajar di kegiatan belajar mengajar di non formal yang paket B, paket C, paket A, itu namanya sebutannya bukan guru tapi pamong belajar. Tetap nanti tugasnya di sana, maka akan mendapatkan tugas sebagai guru di jalur non formal. Oke, sekarang kita lihat pada ayat 3. Guru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang sebelumnya menduduki jabatan pengawas sekolah, jabatan pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik wajib memiliki sertifikat pendidik untuk guru paling lama 2 tahun sejak peraturan menteri ini diundangkan. Jadi kalau masih belum memiliki sertifikat pendidik,
wajib memiliki, dikasih kesempatan 2 tahun semenjak diundangkan. Berarti paling lambat Desember 2026 sudah harus memiliki sertifikat pendidik bagi yang belum memiliki. Oke, nomor 4, PNS yang menduduki jabatan fungsional pengawas sekolah ahli utama, ini paling tinggi ya, dan jabatan fungsional penilai ahli utama tetap menduduki jabatan tersebut sampai dengan mencapai batas usia 65 tahun atau pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi selama ini kan selain guru ya, kalau guru itu fix usia pensiun 60 tahun, tapi kalau pengawas dan penilai itu usia pensiunnya adalah 65 tahun kalau jabatannya adalah ahli utama. Nah, nanti ketika ini peraturan peraturan ini berlaku, maka tetap mereka yang pengawas ahli utama dan penilai ahli utama tetap usia pensiun adalah 65 tahun, atau kecuali kalau tidak ada undang-undang yang terbaru maka otomatis tidak 65 tahun gitu ya. Oke, yang pasal ayat 5, PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 melaksanakan tugas mengikuti ketentuan untuk PNS yang menduduki jabatan fungsional guru utama yang diberi penugasan sebagai pendamping satuan pendidikan. Jadi pengawas ahli utama dan penilai ahli utama itu otomatis akan diberi tugas tambahan sebagai pendamping satuan pendidikan ya. Jadi tidak ada lagi nanti nomenklatur pengawas, tidak ada lagi nomenklatur penilai. Jadi intinya Permen PAN RB nomor 21 tahun 2024 ini adalah melebur atau mengintegrasikan 4 jabatan fungsional yang ada di ranah pendidikan, yaitu guru, kemudian pengawas sekolah, pamong belajar, dan penilai. Keempat-empatnya dilebur menjadi jabatan fungsional guru. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.